Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Jadi patutnya kita itu ngaji itu memang benar-benar harus menjadi apa ya, menjadi eh, bukan hanya keseharian, tapi kebutuhan kita. Nah, memang dengan ngaji, terutama kalau kita ingat rombongan itu, maca Quran kena nosak mana nih, baca Quran beserta maknanya. Bahkan hafal Quran pun belum tentu tahu maknanya loh. Oke. Makanya ngaji seperti ini itu, saya sendiri bahkan yang sudah ngaji bayi lah istilahnya, lahir di pesantren, ngaji seperti ini tuh selalu dapat hal baru. Ngaji pada subuh seperti ini, mempelajari ayat-ayat Allah, yang ngaji nanti pada zuhur biasanya saya ajak untuk dulur-dulur membaca satu persatu hadis sahih, kumpulan hadis sahih di misalnya kitab Bulughul Marjan dan seterusnya. Kita banyak pengetahuan yang bahkan setelah saya hampir 50 tahun sejak bayi saya diajarin gimana wong ibu itu, meskipun saya nggak ngerti, sudah sejak kecil diajarin mulai baca tahmid, tahlil, tasbih, takbir sampai hari ini, tapi masih saja banyak pengetahuan syariat, aturan-aturan Allah yang saya awalnya belum tahu. Oh iya, ilmu Allah itu luas sekali, bro. Hadis itu puluhan ribu hadis itu. Jadi kadang kita tahu satu hadis, tapi nggak tahu hadis yang lain. Iya, jadi ini pentingnya ngaji. Kadang kita tahu ayat satu, nggak tahu ayat yang lain. Kita kadang tahu ayat-ayat yang lain, tapi nggak tahu asbabun nuzul dari ayat itu turun kenapa, atau asbabun wurud, latar belakang kenapa hadis itu ada misalnya. Nah, kayak gitu pentingnya ngaji. Bukan hanya jare. Dan ya doakan dukung Gus Lori juga. Kenapa? Karena ketika misalnya sampean bertanya atau saya menerangkan secara inisiatif satu ayat atau satu hukum, saya harus benar-benar menyandarkan fondasi atau dasar di balik suatu jawaban hukum itu terhadap dalil yang memiliki tingkat kehujahan yang tinggi, validitas kesohihannya yang tinggi, supaya tidak katanya, supaya tidak hanya karena kitab karangan si A si B saja. Nah, sumber hukum Islam tertinggi di dalam Islam itulah Quran, hadis, kemudian ijma, qiyas, dan seterusnya. Nah, dalam ayat ini dulur, pentingnya kenapa saya bilang tadi pentingnya ngaji. Quran itulah isinya dua, basyiron wa nadiron. Fungsi ya. Basyiron wa nadiron. Basyiron sebagai pembawa berita gembira, wa nadiron dan sebagai pemberi peringatan. Beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang diberitahu Allah, diiming-iming Allah tentang surga. Ya kan?
Tadi iming-iming Allah tentang surga, tentang bagaimana nanti tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di bawahnya, kan? Buat orang-orang yang beriman. Kemudian juga diterangkan di sana nanti manusia akan kekal abadi, bisa meminta apapun yang diinginkan, pakaiannya min harir, kan gitu ya. Mereka apa mutakobilin bisururi mutakobilin, di dipan-dipan saling berhadapan dengan sloki-sloki anggur surgawi. Kita diiming-iming dengan itu. Tapi kali ini di dalam ayat 48 Ibrahim ini, kita diberi peringatan. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazulillahil wahidil qahar. Bumi ini nanti itu loh, itu akan dihancurkan lalu diganti dengan bumi yang lain. Jadi Allah itu maha kaya. Sudah dibilangin manusia, la tufsidu fil ard. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Masih saja manusia bandel, nyeludur kayak wedhus bodol. Tahu wedhus bodol zaman? Enggak, Gus. Wedhus bodol itu nanti. Jadi wedhus itulah kambing lah. Kambing itu ada yang dicireni, yang tahu ya para pengembala atau penjual kambing. Wedhus bodol itu ada satu jenis kambing yang biasanya itu telinganya itu cacat, terus ekornya itu putel gitu loh, putel jadi nggak sempurna. Biasanya wedhus yang kayak gitu itu uangnya aturan, susah digiring. Yang lain misalnya tidak boleh makan tanaman orang gitu, kadang nurut, tapi yang namanya wedhus bodol ini, wudur, ngodor, staben, ngotot nggak karuan itu. Dikasih tahu suruh belok nggak mau belok, lurus terus gitu. Hati-hati dengan kekuasaan, dengan itu nyeluwudur aja. Nah berarti itu loh. Manusia udah dikasih tahu sama Allah, jangan merusak bumi, ya masih merusak. Ya suatu saat kerusakan bumi akan mencapai titik kulminasinya, titik paling parahnya, ya akhirnya kiamat. Kiamat. Nah kiamat itulah tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati, masuk langit. Lalu setelah itu manusia digulung dengan hari kiamat. Teman bisa lihat di mana dalam ayat-ayat tentang gambaran nanti kiamat dalam surat Al-Qari'ah, dalam surat Al-Qiyamah, dalam surat Al-Zalzalah, semacam itu bisa dilihat semua tuh. Baik di juz 29 maupun juz 30 itu gambarannya jelas itu. Betapa dahsyatnya kiamat. Orang-orang dulu ya, sekarang yang meremehkan kiamat itu ya. Seolah-olah kiamat itu gimana. Baik ulama maupun yang orang yang awam ya. Itu enggak ada. Kemudian malaikat takut sama orang alim misalnya. Enggak ada dulu. Di sana itu semua akan dianggap sama semua dulu. Baru setelah itu ditimbang. Setelah ditimbang baru nanti ada, oh kamu berarti punya keunggulan ini, taruh sini, gitu. Di awalnya semua sama. Semua sama. Jadi gambaran padang mahsyar itu ya kayak kita pada saat sholat id di tanah lapang gitu. Nggak ada sebenarnya, sop pertama hanya untuk Pak Camat, Bupati, Gubernur, Presiden. Sop kedua untuk para dirjen, menteri. Sop ketiga itu untuk eselon 1, eselon 2. Slot 3 untuk siapa? Kepala dinas. Slot 4 untuk para direktur. Slot 6 untuk para tukang pentol. Nggak ada gitu. Nggak ada. Maka di akhirat nanti juga gitu, disamakan semua. Nah pada saat itu, Dulur, kengerian itu benar-benar kan diceritakan tuh dalam Quran.
bagaimana dahsyatnya kiamat itu, sampai orang-orang yang hamil baru 1-2 bulan itu loh gugur, keguguran, saking dahsyatnya kiamat. Lah gimana? Wong gunung-gunung itu wal jibalu kal ihnil mangfush. Al jibal itu gunung-gunung itu seperti kapas atau debu yang berterbangan. Bayangkan gunung segitu gede yang anak-anak muda sekarang lagi tren ikut-ikutan sebenarnya. Naik gunung. Coba sama ketika naik gunung itu, lihat di atas itu. Segitu gede nanti itu diterbangkan, berterbangan kata Allah. Berhamburan seperti kapas, seperti sayap yang patah. Kayak gimana coba? Segitu gede. Lah manusia. Ya kan? Jadi pada saat itu wabarazulillahil wahidil qahar, semua manusia akan menghadap, berkumpul menghadap Allah. Semua. Tidak pakai baju. Iya, ada itu dalam salah satu hadis. Ditanya, ya Rasul, lah kok nggak pakai baju? Orang nanti lah saling melihat, kata Nabi. Jangankan saling melihat. Manusia nyadari keadaannya itu semua sibuk tentang bagaimana catatan dia. Nggak sempat. Ada yang dibangkitkan itu sesuai dengan amalnya masing-masing. Yang suka minum khamr akan dibangkitkan dengan perut yang sangat besar sampai terseret-seret. Yang suka minum makan atau barang riba akan begini, mukanya seperti babi macam-macam itu. Orang yang suka memfitnah maka lidahnya akan menjulur penuh nanah. Itu akan ditampakkan begitu. Nah ini dulur, gambaran itu yang nanti kemudian watarol mujrimina, engkau akan melihat al mujrimina, orang-orang yang berdosa. Yauma idzin, pada hari itu, muqarronina, bersama-sama diikat fil asfad, di dalam belenggu-belenggu besi. Alhamdulillah min dzalik. Kemarin ya mungkin penting juga ya kita mungkin kapan-kapan kita nonton film apa? Siksa Neraka apa Azab itu. Yang kemarin katanya cukup ngeri itu. Siksa neraka, Gus. Ya, enggak apa-apa. Sesekali kita mungkin bareng-bareng nanti kita nonton bareng. Ya sekedar reminding supaya kita itu enggak hanya sekedar bangga dengan amal kita ya, bahwa ada resiko amal kita itu terhapus karena perbuatan jelek kita. Tuh lihat orang-orang yang berdosa. Sekarang siapa yang enggak berdosa di antara kita? Ya kan? Saya tidak kemudian meremehkan amal baik sampean dan saya, enggak. Insya Allah sampean ngaji kayak gini diberi pahala Allah. Insya Allah. Setiap huruf yang kita baca bersama tadi itu nanti bersaksi di akhirat. Ya Allah, saya tanggal 7, tanggal berapa? 3 ya? Tanggal 3 Juni 2025 mulai pukul 6:07 atau mulai wita, mulai pukul 5:07 WIB, saya dibaca oleh si fulan, si fulanah, ya Allah. Tiap huruf nanti bersaksi, insya Allah semuanya dapat pahala. Insya Allah semuanya dapat pembelaan Quran nanti di akhirat. Dengan sampean ngaji seperti ini, makanya sama naik tajak untuk istiqomah ya. Nah, tetapi di sisi lain juga tuh, kita nanti setelah ngaji seperti ini, kaitannya dengan al-mujrimin ini. Kadang nanti setelah ngaji ketemu orang jengkel. Nanti ketemu orang, ketemu siapa tuh, kamu udah tahu tak kabarnya si ini. Diajak ngerasani. Belum apa-apa. Kepo. Dosa wes. Gitulah. Padahal tadi barusan kita bersama-sama dikasih Allah banyak pahala. Orang yang duduk ngaji, satu kali duduk dan benar-benar niat mencari ilmu dan ridhonya Allah, itu pahalanya seperti berangkat umroh. Loh lah enak tak? Oh enak kita itu. Terus misalnya saya soleh misalnya ini ya. Terus sampean melihat dan menyaksikan orang soleh dengan hati senang, dapat pahala lagi.
Kalaupun saya nggak terlalu soleh, misalnya lihat Pak siapa di sini, yang kayak soleh gitu, Pak Burman misalnya. Lalu melihatnya dengan senang, Ya. dapat pahala namanya, Hmm. gitu loh. Alhamdulillah. Dapat pahala. Misalnya lihat Pak Haji Abdullah, anggap aja beliau soleh misalnya, anggap aja wis, ya. Terus dapat pahala, tetapi nanti setelah itu, setelah ngaji kita itu kan anggap aja dapat pahala itu lalu kemudian kita kayak bawa intan berlian gitu ya. Setan enggak mau, setan itu kan begal, rampok. Enggak mau manusia punya banyak timbangan amal di sisi kanan itu enggak mau. Maka dia akan berusaha mati-matian ngasih halangan rintangan di depan manusia. Setelah Quran kita tutup, ngaji selesai, ngasih aneh-aneh. Yang ngajak ngerasani, ngajak jengkel sama orang, ngajak ngelokno, ngajak tidak bersyukur karena mata kita bisa untuk ngaji, telinga kita untuk dengar, kurang bersyukur dosa lagi. Nah ini yang ayo kita perhatikan sejak sekarang dulu, supaya tidak menjadi orang al-mujrimin. Dosa ini. Kenapa? Seringkali terminologi tentang dosa, itu kita terjebak pada terminologi seolah-olah dosa itu hanya dosa besar. Misalnya, merampok, zina, membunuh, mencuri, minum minuman keras, judi, gitu-gitu aja. Padahal iya itu memang dosa, tetapi banyak dosa-dosa kecil yang kalau itu banyak dan menumpuk ya jadi besar juga. Kurangnya kita bersyukur, kita makan enak, tidak ingat orang yang kelaparan, kita bermewah-mewah, tidak ingat orang banyak yang susah, tidak bantu, itu dosa tuh. Kita kurang bersyukur atas organ-organ tubuh kita yang sehat, dosa. Kita kurang ingat Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubin, dosa. Ngerasani orang, dosa. Menghina orang, dosa. Riak karena kita cantik, karena kita bajunya bagus, dosa. Meremehkan orang lain karena jabatan kita tinggi atau kita lebih kaya, dosa. Banyak dulu. Makanya hasibu, hisablah anfusakum, dirimu, qabla sebelum antu hasabu, kamu dihisab nanti di akhirat. Karena kalau nanti di akhirat sudah tahu, baru kita tahu watarul mujrimin, baru tahu bahwa kita bisa melihat orang-orang yang berdosa, sudah kasep, yang sudah dibelenggu dengan belenggu besi. Naudzubillah min dzalik. Sarabiluhum min qatirani wa takhsha wujuhahumun nar. Ini loh. Maka baju mereka adalah baju dari cocoran timah panas, aspal panas. Aduh, teman tahu aspal panas. Aspal panas, jangankan dijadikan baju. Wong kita misalnya baru lewat di sebelahnya kesalatan aja panasnya setengah mati. Dan ini yang berfirman adalah Allah. Jangan. Sampean misalnya yang hadir ini entah ulama atau orang awam, jangan hanya karena kita misalnya sudah alim, pinter kitab, lalu meremehkan bahwa seolah-olah sudah jelas bebas dari risiko ancaman ini. Tidak ada yang bebas. Tidak ada. Makanya penting kayak ayat-ayat gini ya, dibacakan kepada orang-orang yang berilmu zaman dulu. Nangis. Orang yang berilmu dulu itu Bapak Bro, bukannya malah sombong dengan wah kita ini mesti alim, sudah pasti masuk surga, sudah pasti. Nggak ada gitu. Surat Al-Isra itu disebutkan di sana. Orang-orang yang berilmu ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, maka mereka akan bersungkur sujud dan menangis, bergetar hatinya. Jadi orang-orang yang berilmu, beriman zaman dulu itu justru hatinya lembut karena sangat sering muhasabah. Jarang merasa dirinya itu pasti aman. Itu makanya satu di antara syair yang terkenal itu, Ilahi las tulil firdausi ahla. Ya Allah, Tuhanku, kalau ngelihat amalku seperti ini, kayaknya nggak pantas aku masuk surga atau menjadi penduduk surga, ya Allah. Tapi wala aqwa
'alan naril jahimi. Tapi ya Allah, saya tidak kuat kalau nanti disiksa di neraka ya Allah. Tapi dunubi lu a'dadir rimani. Dosaku ini loh ya Allah, kok banyaknya gini. Mislu seperti halnya di bilangan atau jumlah arimali apa pasir di pantai. Nah ini loh orang alim ini yang bilang gini. Jadi dia merasa begitu. Terus dia merasa bahwa umrina lisung fikul liyaumi. Padahal gitu, umurku tiap hari berkurang. Kan berkurang tuh nakisun. Pak umrina maka padahal umurku nakisun berkurang fikul liyaum dalam tiap hari. Sementara fadzambi wadambi dan dosaku zaidun apa bertambah. Kaifahtimali bagaimana saya menanggungnya ini ya Allah. Jadi umur tiap hari berkurang, dosa tiap hari bertambah. Ini orang alim ini. Zaman dulu tapi alim yang benar-benar hatinya suci. Makanya mendengar ayat-ayat seperti ini dulu, apalagi diancam sarobilum min qadirani wa taksha wujuhahumun nar, baju mereka dari api neraka, sementara wajah mereka ditutup, baju mereka dari corcoran aspal timah panas, sementara wajah mereka ditutup oleh topeng api. Naudzubillah min dzalik ya Allah. Dulur, semelarat-melaratnya orang di dunia, baju mesti kain dulu, meskipun tambal-tambalan. Baju paling banter, paling jelek, baju karung goni zaman Jepang Romusa dulu katanya. Saking jeleknya itu baju karung goni yang banyak kutunya itu paling jelek. Tidak ada orang melarat di dunia dengan baju dari cor-coran timah pas aspal panas. Tidak ada. Nah itu loh dulur, bukan kok kemudian ngajak melarat dunia, enggak. Tapi kita di dunia ini jangan terlalu ditakut-takuti oleh kemiskinan. Karena semiskin-miskin di dunia paling masih begitu, tapi kalau sudah miskin akhirat, melarat akhirat kayak gitu loh. Itulah, makanya ancaman itu harus kita benar-benar semaksimal mungkin kita hindari. Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat. Itu adalah balasan Allah membalas setiap jiwa terhadap apa yang diupayakan di dunia. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah sangat maha cepat hisabnya. Hadza balagul linnasi wal yungdharu bihi. Inilah Quran, penjelasan untuk manusia dan untuk memberi peringatan dengan penjelasan itu, dengan Quran itu. Dan waliya'lamu annama, dan sesungguhnya untuk agar mereka mengetahui bahwa huwa dialah Allah ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa. Waliyadzakar, dan untuk mengambil pelajaran siapa? Ulul albab, orang-orang yang berakal. Benar? Saya berharap ada 192, 194 kamera ini, yang 200 kamera ini, kadang satu orang ada 600 lah yang ikut ngaji ini. Ayo jadi kelompok, jadi manusia, jadi golongan orang, jadi kaum yang ulul albab. Bisa mengambil pelajaran orang-orang yang menggunakan akal pikirannya untuk taat sama Allah, bukan malah untuk membangkang. Ya, jadi ngaji seperti ini, insya Allah kita dapat pahala, dapat keberkahan, padahal ya cuma korban Zoom pulsa berapa sih, nggak sampai 50.000 toh, paling 10.000 kita 1 jam ngaji. Ya, toh? Dan kita korban paling ya 1 jam. Tapi sudah dapat pahala, terutama yang penting dapat peringatan. Supaya nggak lanjut terus, ini rem. Mobil itu perlu rem, nggak cuma gaspol. Jadi kalau ngaji sama di sini agak ditahan. Ngaji sama saya di sini bareng-bareng bersama kita ini dikasih rem. Jangan ngaji nggak enak, kita lagi semangat kok.
Nah ya, kalau ngaji hanya untuk dorong sampean berpacu dalam hal dunia, ya bablas. Quran itu apa? Basyiron, panadiron. Memberi kabar gembira, juga pemberi peringatan. Oke. Oh, jadi ulil albab. Silakan kalau saya mau ditanyakan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya nggak akan bertanya, Gus. Kemarin setelah mengulas tafsir surat Arab dan sekarang menyambung dengan Ibrahim, ini dua surat ini seperti saling melengkapi untuk kita untuk selalu bermuhasabah diri ya, Gus. Nah, terima kasih sekali Gus Koir sudah menjelaskan secara detail, rinci, tidak pokoknya detail rinci sekali sehingga ini menjadikan insya Allah terutama untuk diri saya untuk belajar dan belajar untuk bisa lebih baik untuk istiqomah karena memahami ayat per ayat itu begitu dalam sekali dan ini menjadikan sekali lagi mudah-mudahan untuk selalu istiqomah itu Gus yang saya dapatkan dari ilmu ini tentunya semakin kita untuk selalu mencintai Al-Quran, bukan sekedar mencintai, juga membaca, memahami makna, isinya, secara baik-baik, dan belajar untuk mengamalkan. Tuh. Yang kedua, ini di luar konteks pembahasan di sini, ini satu yang ingin saya tanyakan, ini mengenai Idul Kurban, Gus, ya. Untuk Idul Kurban itu kan memang hukumnya sunnah ya. Kalau bagi mampu bersyukur kalau memang itu bisa kita laksanakan. Namun yang saya tanyakan yang berkaitan kalau kita ingin melaksanakan Idul Kurban untuk almarhum, apakah itu suami, orang tua. Nah, mana yang prioritas, Gus? Seandainya kemampuan kita untuk berkorban hanya satu, tapi kita juga ingin korban juga untuk almarhum suami atau orang tua. Itu mana yang harus kita prioritaskan, Gus? Apa untuk diri sendiri dulu, atau mungkin secara bergilir kita ada rezeki tahun ini untuk ini, rezeki tahun ini untuk ini. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi sebenarnya kalau kurban untuk orang yang dia tidak tahu kita berkorban, itu ada perbedaan pendapat. Jadi sebenarnya kurban itu hukum awalnya itu sunnah, tapi sunnah muakkad ya. Sunnah yang sangat dianjurkan istilahnya. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak tahu bahwa kita mengurban untuk dia atau tidak tahu ini dua ya, tidak tahu ini orang yang masih hidup tapi tidak tahu bahwa kita kurban untuk dia atau orang yang sudah meninggal. Kalau menurut salah satu imam ya, Imam Muhyiddin Syaf An-Nawawi dalam kitab Minhajut Thalibin itu dikatakan bahwa tidak ada kurban orang yang telah meninggal. Boleh. Dia bilang begini, tidak sah berkurban untuk orang lain yang masih hidup dengan tanpa seizinnya atau tanpa pengetahuannya. Dan tidak juga orang yang telah meninggal apabila ia tidak berwasiat untuk dikurbani. Berarti ada pengecualian. Kalau memang orang yang meninggal itu berwasiat untuk dikurbani, nah itu berarti kita melaksanakan wasiat, sah itu. Tapi kalau dia tidak berwasiat, menurut Imam Nawawi tidak sah gitu kan. Nah, tapi ada juga ada salah satu ulama juga namanya Abu Hasan Al-Abadi itu membolehkan. Anggap aja itu sebagai sedekah gitu. Jadi memang ini pentingnya kita memahami bahwa ada batas waktu buat manusia itu untuk beramal baik. Supaya tidak mengandalkan orang sesudahnya. Makanya analogi yang sering saya sampaikan itu, kita ini adalah TKI TKW
yang bekerja di Malaysia, di Arab, di Taiwan, di Korea, di Amerika. Ketika kita bekerja di sana, kita itu ngirit agar bisa nabung sebanyak-banyaknya. Makan ya tetap makan, tapi ya seadanya. Ngekos paling, nggak mungkin bangun rumah di sana. Kenapa? Karena rumah kita, tanah kelahiran kita di Indonesia. Maka uang kita tabung untuk kita kirim ke Indonesia. Di sana seadanya saja. Loh, tetapi konsep pengiriman itu kan gini tuh. Sampean dan saya itu lebih mantep mana? Uang kita kirimkan pada saat kita di sana untuk kita belikan tanah rumah di negeri kita ini, atau kita pulang dulu, uang kita titipkan siapa entah di sana, nanti biar mereka yang ngirimkan untuk kita ketika kita sudah pulang. Kira-kira lebih aman mana? Lebih aman mana? Hah? Lebih aman kita kirimkan sekarang. Kita hidup juga begitu. Kita di dunia ini TKI TKW. Bekerja ad-dunya mazra'atul akhirah. Gitu ya. Dunia ini adalah tempat kita menanam, berusaha menjadi TKI TKW. Untuk mengumpulkan memang kerja sebagai memang betul untuk nyari rezeki Allah. Itu untuk bekal kita di akhirat. Nah, ketika kita sudah dapat, itu lebih mantep mana? Kita kirimkan sendiri pada saat kita masih hidup di sini ke akhirat sana, atau kita tinggal di sini, kita pulang dan berharap orang lain mengirimkan untuk kita gitu. Nah, padahal ada batasan kemarin dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11 kemarin. Kemudian yang ayat di surat Ibrahim kemarin juga memberi batasan itu. Sehingga dari dua pendapat tentang korban orang yang meninggal itu, saya lebih cenderung kepada yang tidak berwasiat tadi. Jadi kalau dia tidak berwasiat ya memang nggak nyampe, kecuali kalau dia memang berwasiat ya. Tapi boleh saja kalau sampai misalnya memakai pendapatnya Hasan Al-Banna bahwa itu anggap sebagai sedekah ya. Tapi ini peringatan untuk kita. Saya lebih ingin melihat konteks ke kitanya yang masih hidup ini, supaya kalau memang ada keinginan berkorban, ayo korban kita sekarang. Jangan nunggu nanti, udah nanti kapan kalau kita meninggal nanti dikorbani sama keluarga kita. Iya kalau dikorbani. Kan gitu. Kayak tadi, iya kalau dikirim dari Taiwan. Nah kalau nggak dikirim, dipakai sendiri. Kan gitu kebanyakan harta yang jadi warisan itu. Amen meninggalkan banyak rumah katanya untuk anak itu, ya jadi rebutan. Padahal sampean sendiri di sana kurang. Ya, jadi itu konsep berpikirnya. Korban juga begitu, saya sudah sampaikan tentang di Minhajul Thalibin tadi, dan ada beberapa pendapat. Nah, tentang orang-orang yang berilmu dulu ya, bagaimana membaca Quran, membaca ayat Allah, mendengar itu. Memang nanti silakan dibaca sendiri. Saya ingin bacakan untuk sampean ini ya di surat Al-Isra itu, mulai ayat 7 sampai ayat 107 sampai 109 itu. Bagaimana orang-orang berilmu zaman dulu, terutama yang diberikan ahli kitab itu ya, yang beriman itu coba monggo dibaca. Kita akhiri kajian kita dengan dengan ayat ini, supaya ini menjadi dasar kita di dalam ketika kita ngaji ya. Monggo. Mungkin 3 orang. Pertama ayat 107, kedua ayat 108, ketiga ayat 109. Monggo. Izin yang 107, guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepada Al-Quran atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka menyungkurkan wajah bersujud. Syadaqallahul adzim. Hari itu. Jadi disebutkan orang yang beriman, ahli kitab, ya sekarang gitu mungkin ulama ya. Itu cirinya kalau benar-benar yang, kan di situ ada, ulama itu
orang-orang yang ulama itu adalah orang-orang yang yakhsyallah, ya, orang yang takut kepada Allah hatinya. Ini tapi cirinya orang yang ketika idza yutla alaihim, ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, yakhiruna, gitu bilang, mereka kemudian bergetar hatinya, menyungkurkan wajah, gitu, yakhiruna dan bersujud. 108, monggo. Kemudian ada? Izin, Gus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan pasti kami penuhi. Mereka begitu yakin, betul. Jadi, betul. Jadi, Maha suci Allah, Tuhan kami, bahwa sungguh janji Allah itu baik janji iming-iming surga maupun janji ancaman siksa itu pasti terjadi. Maka selanjutnya yang ketiga, surat ayat 109. Dan ayat 109, dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. jadi cirinya itu nanti ada banyak ayat lain insya Allah besok. Jadi orang yang berilmu, yang benar-benar hatinya beriman, bukan hanya cuma pintar ilmu, ya, itu bersungkur, bergetar hatinya, bersujud, menangis, ya bekuna, dan bertambah khusyuknya. Oke, ayo itu kita jadikan pelajaran. Jadi ketika kita ngaji, dibacakan ayat-ayat Allah itu, kita teliti hati kita. Kita kemudian makin khusyuk, makin kemudian banyak mengamalkannya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang itu tadi, alladzina amanu, yang idza yutla alaihim ayatul rahman kharrus sujada wa buki. Ya, kemudian kita menjadi orang yang berhati lembut, ditempatkan dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa atina fi man hadayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Allahumma da'fa'na al-bala' wal waba' wa dahastani min al-sinni min syaitan wa rabbana natina wa lina sa'alina min al-qalbi zalim. Rabbana man afaqtu bina ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Amin. Allahumma la nafsana kama kafiran wa Antaman al-fansana kal muslimin antaman al-fansana kal muslimin rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan wa a'udzu rabbi a'udzu. Allah ta'ala nabba rahmatika Allahumma atina rahmatan wa atina rahmatan wa atina. Allahumma afri lana sabra wa sabbi liman ala fansana. A'udzu billahi min syaitanir rajim wal badri syaqqa wa syamalatul a'dam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma kulli syai'in qadir fa rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, Gus. Bismillah. Allahumma baghfirna minhum ma jahilna warzuqna waj'alhu lana alamin. Amin.